Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain manusia, siapa saja mereka? Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki bala tentara yang siap menghancurkan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Adapun tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membela agama ini dari serangan orang-orang kafir. Terhadap orang-orang kafir ini, tentara-tentara Allah SWT akan menghancurkan siapapun mereka yang dikehendaki oleh Allah SWT. Manusia adalah salah satu tentara Allah SWT yang siap memerangi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk. Namun, ternyata Allah SWT juga memiliki 7 tentara lainnya yang perlu diketahui. Perihal tentara-tentara Allah SWT ini juga bisa dijadikan kisah untuk menambah keimanan bagi kita sebagai umat muslim dan juga bagi generasi penerus kita. Berikut 7 tentara Allah SWT yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Pertama, air. Air merupakan tentara Allah SWT yang pernah menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14 dijelaskan bahwa tenggelamnya kaum Nabi Nuh alaihissalam melalui sebuah banjir besar. Kaum Nabi Nuh alaihissalam ini ditenggelamkan karena penentangan mereka terhadap Nabiullah Nuh alaihissalam. Kedua, angin. Di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 6-8 disebutkan bahwa angin adalah tentara Allah SWT yang menyapu bersih kaum Ad atau kaum Nabi Hud. Disapunya kaum Ad ini dikarenakan sombong mereka terhadap kehebatan arsitekturnya dan penentangan mereka kepada Nabi Hud alaihissalam. Ketiga, tanah. Tanah adalah tentara Allah SWT yang pernah menjungkir balikan kaum Sodom karena perilaku LGBT. Kaum Sodom dijungkir balikan, kemudian dihujani batu dari langit hingga mereka musnah. Hal itu tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 73-76. Keempat, hawa panas, yakni tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah menghukum kaum Madian sehingga mereka merasa kepanasan seakan-akan terbakar. Hal tersebut sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 44. Kelima, petir. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 68, Allah SWT menyebutkan bahwa petir adalah tentara Allah yang pernah menyambar dan menghantam kaum Samud atau kaum Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Samud ini terkenal dengan kesombongannya dalam menantang azab Allah SWT. Maka dari itu Allah SWT murka dan mereka semua dimusnahkan. Keenam, laut. Laut adalah tentara Allah SWT yang telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel untuk dibunuh. Laut sebagai salah satu tentara Allah ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 50. Ketujuh, burung ababil. Di mana burung ababil merupakan tentara Allah SWT yang pernah meluluh lantakan pasukan Raja Abraha saat mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 3. Semua sistem kepercayaan di dunia bisa dibilang memiliki kisah penciptaannya masing-masing. Bangsa Yunani kuno percaya akan keberadaan chaos, alias ketakberaturan sebelum dewa-dewi menciptakan dunia. Misalnya, bangsa Sumeria dan Mesopotamia meyakini keterlibatan makhluk luar angkasa dalam penciptaan manusia. Suku-suku di Mapi, Papua meyakini keberadaan Saifaku yang membentuk dunia dari pikirannya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kisah asal-muasal ini dalam Islam? Walaupun tak disampaikan dalam satu ayat atau surah secara kronologis, sebenarnya Al-Quran punya konsep yang unik soal penciptaan. Dalam artian ia bukan sekedar kelanjutan dari mitologi Yudeo-Kristiani dalam Taurat dan Injil. Ia juga cerita yang ajaib sebenarnya. Pada mulanya bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Surah Al-Anbiya 30. Konsep pertama ini jelas. Penciptaan alam semesta dimulai dari pemisahan zat tunggal yang nantinya jadi alam semesta. Sejumlah terjemahan Inggris menggunakan unweaving dan unravel untuk kata memisahkan. Artinya ia seperti benang yang diurai dari satu kain. Ilmu astronomi modern belakangan mengonfirmasi proses ini dengan teori ledakan besar alias Big Bang, bahwa alam semesta bermula dari ledakan satu noktah kecil dengan massa yang luar biasa besar, sekitar 15 miliar tahun lalu. Asap. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit.
dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan sukacita." Surah Al-Fussilat 11. Al-Quran menyampaikan, setelah mula penciptaan ada kalanya langit masih berupa asap yang kemudian dikumpulkan oleh Allah jadi benda-benda langit seperti sekarang. Astronomi modern meyakini pada bentuk awal alam semesta. Sekitar 100.000 tahun setelah ledakan pertama, proton dan neutron yang tercipta kemudian membentuk atom-atom yang kemudian membentuk semacam awan gas. Awan gas tersebut kemudian terkonsolidasi menjadi bintang-bintang serta galaksi-galaksi dan kemudian planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Garis edar. Setelah bumi dan benda-benda langit tercipta, Allah kemudian menetapkan gugusan bintang dan orbit masing-masing benda langit. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Surah Al-Furqan 61. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Anbiya 33. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Surah Al-Waqiah 75-76. Astronomi modern juga menyimpulkan bahwa benda-benda langit sedianya tak ada yang ajak. Matahari yang sempat dikira diam, ternyata memiliki orbit mengelilingi pusat Bima Sakti. Matahari bergerak di orbitnya dengan kecepatan sekitar 250 km per detik dan membutuhkan waktu sekitar 225 juta sampai 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Demikian juga Bima Sakti yang mengorbit di klaster galaksinya. Kehidupan. Selepas pemisahan dan pembentukan itu, kembali lagi ke Al-Anbiya ayat 30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Makhluk-makhluk hidup tersebut kemudian disebarkan ke langit dan bumi. Di antara ayat-ayat, tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Surah Asy-Syura 29. Profesor Quraish Shihab menjelaskan sekali waktu, makhluk hidup tersebut yang dalam Al-Quran disebut dabah, bukan jin dan malaikat yang telah diciptakan sebelumnya. Ia spesifik mengacu pada makhluk organik dari jasad renik sampai binatang-binatang megafauna. Sejumlah tafsir terdahulu bahkan menyebutkan binatang yang berbicara maupun tak berbicara. Pada 2014 lalu, para peneliti dari Jet Propulsion Laboratory milik NASA di Pasadena, California, menyimpulkan bahwa cikal bakal berbagai makhluk hidup di bumi sedianya memang terbentuk di dasar laut melalui proses energi elektrik. Sementara teori sebelumnya memperkirakan bahwa awal kehidupan di bumi bermula dari semacam kolam kimiawi. Banyak dunia. Yang perlu dicatat, konsep penciptaan dalam Al-Quran juga secara harfiah mengisyaratkan langit dan bumi dalam bentuk jamak. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Surah At-Talaq 12. Angka 7 disepakati para ahli tafsir melambangkan jumlah yang banyak. Hal ini juga sebenarnya sedari mula disebutkan dalam Al-Quran melalui ayat 2 surat pembuka, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya sebenarnya lebih mendekati segala puji bagi Tuhan semua dunia-dunia. Alih-alih seperti dalam terjemahan Indonesia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sejak teori fisika kuantum ditemukan pada 1970-an, teori dunia yang banyak ini alias multiverse kian mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Teleskop Kepler milik Amerika Serikat juga telah mengkonfirmasi keberadaan ribuan planet di luar tata surya. Bagian di antaranya disebut memiliki kondisi mirip bumi yang mungkin bisa menopang kehidupan. Waktu penciptaan. Dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa proses penciptaan tersebut berlangsung dalam 6 hari. Meski begitu, sejumlah ayat lain dalam Al-Quran menunjukkan bahwa lamanya hari tersebut sama dengan sehari semalam di bumi. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Al-Ma'arij 4. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surah Al-Hajj 47. Perluasan yang juga berbeda dengan perjanjian lama.
Allah tak beristirahat selepas penciptaan alam semesta. Ia hanya disebutkan bertahta di arsy yang kebesarannya melampaui langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Surah Al-Furqan 59. Selain itu, penciptaan alam semesta juga tak berhenti selepas keseluruhan langit dan bumi tercipta. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Surah Az-Zariyat 47. Sudah jamak diyakini para ilmuwan, terciptanya alam semesta memang bukan proses yang sudah berhenti. Galaksi dan bintang-bintang masih terus bergerak meluas. Sementara bumi juga sudah beberapa kali mengalami pembaruan melalui kiamat-kiamat yang merujuk para ilmuwan sedikitnya 5 kali telah terjadi, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Surah Ibrahim 48. Dalam perkembangannya, filosof dan ulama muslim sepanjang zaman tak merasa cukup dengan kisah itu. Ibnu Sina membayangkan proses penciptaan tersebut terjadi secara emanasi alias memancar dari Tuhan sebagai sumber utama. Membayangkan bahwa meski alam semesta abadi secara waktu, namun ia azali secara materi. Ada juga Al-Ghazali yang mengesampingkan sebab akibat dalam penciptaan tersebut. Hingga Ibnu Taimiyah yang meyakini penciptaan sebagai proses kreatif yang terus-menerus. Ada Ibnu Arabi yang konsepnya terlalu rumit untuk dijelaskan dalam satu kalimat. Bagaimanapun, membayangkan dan mengagumi proses penciptaan tersebut semata memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran yang berulang kali memerintahkan umat manusia merenungkan penciptaan langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.